semua, saya Nita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembelajaran atau video tutorial tentang mikrotik, khususnya tentang troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, lalu tonton sampai habis ya. Pertama-tama kita hubungkan kabel UTP dari PC ke mikrotik Ether 2. Selanjutnya double klik atau buka aplikasi Winbox, lalu tunggu sampai MAC address-nya muncul, diklik, kemudian pastikan di atas MAC address-nya sudah ada dan klik connect. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jendela Winbox. Lanjut, kita akan mereset mikrotik dengan klik reset, kemudian reset configuration, checklist no default configuration, lalu reset configuration. Nah, di situ ada pilihan yes, lalu tunggu hingga Winbox-nya keluar sendiri, itu akan merestart. Nah, di sini klik cancel. Nah, dilihat di bawah indikator network, di situ ikonnya itu sedang proses reset. Jadi tunggu sampai terkoneksi kembali. Nanti akan muncul MAC address-nya di tabel MAC address. Nah, setelah muncul, klik lagi MAC address-nya, lalu konekkan kembali hingga kita bisa masuk lagi ke konfigurasi. Seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, lebih baik kita ganti dulu nama mikrotiknya dengan sistem identity. Di sini kasih nama underscore class. Kemudian klik OK. Nah, lihat di atasnya, di situ sudah berubah menjadi nama underscore class. Nah, di sini kita akan mengecek interface itu dengan mengklik menu interface. Kita akan cek apakah Ether 2 sudah R, artinya itu adalah running, berarti sudah siap digunakan. Oke, kita kembali ke kabel. Sekarang sambungkan Ether 1 ini untuk internet, jadi dihubungkan bisa ke modem atau ke switch yang terhubung ke internet, seperti itu. Nah, setelah itu cek lagi di interface. Sekarang keduanya, Ether 1 maupun Ether 2 adalah R, running. Baik, pada bagian 2 ini akan dijelaskan mengenai konfigurasi IP address Ether 1, Ether 2, dan WLAN. Pertama-tama pilih menu IP, lalu pilih address. Di sini muncul kotak dialog, kemudian tekan plus atau add. Masukkan IP address untuk Ether 2 terlebih dahulu, 192.168.100.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih Ether 2, lalu tekan OK. Nah, sudah muncul IP address di tabel IP address list. Selanjutnya tekan plus lagi atau add, lalu masukkan IP address untuk Ether 2 192.168.200.1/24. Pilih interface-nya WLAN 1. Nah, kenapa di sini merah? Karena belum di enable. Ya, untuk selanjutnya kita akan membuat konfigurasi untuk Ether 1, yaitu di IP, kemudian DHCP client. Di sana tekan plus atau add, lalu nanti akan muncul seperti ini. Pilih interface-nya Ether 1. Nah, kenapa Ether 1? Karena itu yang akan kita setting dan akan menerima IP
dari modem. Nah, statusnya pastikan bound, berarti sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan buat konfigurasi untuk Ether 2 dan WLAN 1 itu di IP, kemudian pilih DHCP server karena akan memberikan IP kepada klien-kliennya. Diklik. Selanjutnya pilih DHCP setup. Nah, pastikan Ethernya yang akan kita setting adalah Ether 2, kemudian next. Dilihat lagi IP-nya betul, networknya sudah betul, next. Kemudian ini untuk pool, DHCP pool, IP pool, rubah 254 menjadi 100 tergantung dari kebutuhan ya. Kemudian next, ini DNS server biarkan seperti itu, next lagi ya, ini biarkan, lalu klik OK. Nah, konfigurasi untuk Ether 2 selesai. Oke, berikutnya DHCP setup lagi, lakukan hal yang sama, cuman interface-nya WLAN 1 ya, sama seperti tadi. Poolnya diganti lagi menjadi 100, next sampai muncul successful. Oke. Nah, ini sama, masih merah. Oke, setelah ini kita akan setting firewall dengan mengklik IP, klik lagi firewall, kemudian pilih tab NAT atau NAT, lalu tekan add atau plus. Nah, di sini yang kita rubah pertama adalah chainnya adalah SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, lalu pilih tab action, lalu pilih actionnya masquerade. Oke, sampai di sini selesai untuk firewall NAT. Ini memberikan akses kepada klien melalui Ether 1. Kita cek hasilnya di new terminal, ketik ping spasi 8.8.8.8, hasilnya sudah replay. Terakhir, konfigurasi DNS dengan klik IP, kemudian pilih DNS ya, kemudian centang allow remote request, apply dan OK. Nah, setelah ini cek di icon network, open network di sana, kemudian change adapter setting, pilih lokal atau LAN yang terhubung ke Ether 2, diklik properties, klik kanan properties, pilih IP v4. Nah, pastikan konfigurasi ini adalah obtain, itu di DHCP. Oke. Nah, selanjutnya kita cek IP dengan klik kanan lalu status, kemudian klik detail. Nah, pastikan apakah IP-nya sudah sesuai dengan IP Ether 2 atau belum. Nah, ini sudah sesuai. Selesai. Ya, selanjutnya ini adalah tahapan terakhir, yaitu mengecek hasil konfigurasi, mengecek jaringan kita sudah terhubung atau belum. Dengan klik Windows, kemudian pilih CMD, kita lakukan ping di sini, ketik ping spasi 8.8.8.8 strip T. Nah, apabila sudah replay berarti sudah terhubung dengan baik ke jaringan internet, karena kita ini ping ke servernya Google. Selanjutnya kita coba lakukan pengetesan di browser, di Google Chrome. Sini saya coba mengakses YouTube. Sudah terbuka dengan baik, berarti koneksinya sudah berjalan. Pertama-tama pilih menu IP, lalu
pilih firewall. Di sini pilih filter rules dan lalu pilih add atau icon plus. Chainnya adalah input SRC address, masukkan IP yang akan kita blokir 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan di sini yang akan kita blokir adalah 2 sampai 50. Kemudian protokolnya pilih ICMP dan in interface pilih Ether 2. Lalu selanjutnya pilih action. Actionnya adalah rejectnya seperti itu, apply dan oke. Nah, sudah muncul di tabel firewall. Lalu kita masuk ke CMD, kita tes dengan ping ke IP router 192.168.100.1. Sini masih replay. Mengapa masih replay, belum diblokir? Kita harus mengecek dulu IP address PC. Nah, IP-nya adalah 100.100, sedangkan yang kita blokir tadi adalah 100.2 sampai 100.50. Makanya hasil ping tadi replay. Oke. Untuk mengeceknya, kita rubah dulu IP-nya, masuk ke network, change adapter setting, kemudian lokalnya properties IPv4. Di sini yang asalnya Optane kita manualkan dulu. Kita isi IP-nya sesuai kebutuhan, misalnya 100.5. Nah, diisi seperti ini. Cukup, kemudian oke. Nah, kita coba lagi dengan ping IP router tadi 100.1. Nah, kalau seperti ini destination net unreachable berarti sudah berhasil diblokir. Beda dengan sebelumnya ya. Nah, setelah selesai tadi, kita masuk lagi ke network, kemudian properties IPv4-nya dipilih. Nah, kita obtainkan kembali konfigurasi di sini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya sampai di sini IP-nya akan kembali seperti semula. Pada bagian 4, pertama kali kita pilih sistem, kemudian pilih login. Di sini di rules tekan plus atau add. Type-nya pilih account, kemudian actionnya ini ada beberapa, bisa disk atau memori. Untuk disk nanti akan menyimpan file logiknya itu di files, kita pilih disk saja. Kemudian cara mengeceknya, pilih menu files, cari file yang ekstensinya log. Nah, itu sudah ada, berarti sudah selesai dikonfigurasi. Ya, pertama-tama pilih menu interface, lalu klik WLAN 1. Di sana statusnya atau flagnya masih X. Kita akan enablekan dengan mengklik centang atau enable. Lalu klik menu wireless. Di sana WLAN 1, di double klik. Lalu di tab wireless, modenya kita pilih AP bridge. Kemudian SSID-nya kita rubah menjadi nama @proxy. Ini sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya klik apply dan OK. Ya, kita akan lakukan pengecekan di handphone. Buka setting, kemudian WiFi. Setelah itu WiFi-nya kita nyalakan. Nah, kita cari nama WiFi kita, SSID kita. Nah, di situ ada nama @proxy. Kita coba sambungkan. Nah, sudah terhubung, berarti sudah berhasil. Ya, pada konfigurasi hotspot, kita pilih menu IP, lalu tekan hotspot. Kemudian di sini pilih hotspot setup. Ya, interface-nya VLAN 1, next. Kemudian networknya sudah sesuai, poolnya pun sudah sesuai. Nah, untuk sertifikat pilih yang non, kemudian next. Ini next, next lagi. Nah, untuk DNS server sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya ujicom.smkn1cipanas.sch.id. Kemudian next. Nah, selesai. Oke. Ini sudah ada di server profile. Oke, berikutnya kita akan menambahkan user di tab users. Tekan plus atau add, kemudian di general pilih profilnya, kemudian namanya guru, passwordnya pun guru. Ya, selanjutnya di apply dan OK. User yang kedua kita akan tambahkan lagi, tekan add lagi, kemudian servernya sama dengan yang tadi, name-nya yang kedua adalah siswa, passwordnya pun siswa. Nah, di sini kita coba limit untuk siswa, in-nya 512k dan out-nya pun 512k. Kita bedakan dengan user guru tadi. Seperti itu, kemudian apply dan OK. Sampai di sini selesai. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pengecekan login. Nah, sini sudah login. Kita coba login sebagai admin. Oke, nah sini udah terlihat sukses, berarti sudah terhubung dengan baik di hotspotnya. Pertama, pilih IP, lalu pilih firewall. Di filter walls kita tambahkan atau add general, chain-nya kita rubah menjadi forward. Kemudian SRC address-nya tulis IP address yang diblokir, yaitu 200.2 sampai 200.100. Ini IP WLAN. Lalu protokolnya TCP, DST portnya isi 443. Lalu in interface-nya kita pilih WLAN 1. Selanjutnya pilih menu advance, kontennya isikan web tadi yang akan diblokir, yaitu Linux. Kemudian actionnya pilih drop karena kita akan memblokir. Kemudian OK. Selesai. Akan lakukan pengetesan di handphone, buka browsernya, kemudian ketik linux.org. Nah, jika tampilannya seperti ini, tidak sama sekali terbuka, berarti sudah berhasil karena sudah di drop tadi. Kita cek lagi, kita buka website yang lain, misalnya Google. Nah, kalau Google berhasil, berarti sudah selesai pengaturan untuk blokir website. Oke, tahapannya itu di NAT
masih di firewall, kemudian tekan plus atau add. Di general, chainnya pilih DSTNet. Kemudian protokolnya pilih TCP. Lalu in interface pilih WLAN 1. Jangan lupa DST portnya kita isi 80. Kemudian setelah ini semuanya terisi, kita masuk ke tab action, pilih action redirect. To portnya diisi 80 karena kita akan mengalihkan dari firewall ini ke proxy. Sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke proxy, IP web proxy, centang enable. Kemudian cache administrator dirubah sesuai dengan ketentuan seperti itu. Kemudian di apply ya, namanya seperti itu, di apply. Oke, untuk memasukkan file yang diblokirnya, pilih tombol akses, kemudian tekan add atau plus. Tulis IP address dari WLAN 1, yaitu 200.2 sampai 200.100. Kemudian isi di kolom path bintang titik mp3. Selesai. Kemudian actionnya pilih deny, kemudian apply dan OK. Oke, kita akan lakukan pengetesan di browser. Ketikan misalnya contoh .com/file.mp3. Nah, sudah muncul error forbidden, berarti blokirnya sudah berjalan. Ya, selesai. Bagaimana, bisa dipahami? Pasti bisa dong ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.